Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 737, 0738 Pahlawan Penyelamat Kecantikan 5, 15/20. Ekspresi Xiao Yu sedikit berubah saat dia melihat benda yang mereka lemparkan padanya. Dia bersiap untuk melarikan diri ke segala arah. Namun, batu peledak abadi yang mengerikan tidak menyerang mereka dari tengah. Sebaliknya, itu menutup semua area tempat mereka bisa melarikan diri. Tanda seru, sudah selesai. Ketika Feng Lingtian melihat batu peledak abadi yang disegel, keputusasaan muncul di wajahnya. Kali ini, dia bahkan lebih putus asa daripada saat dia dikelilingi oleh 15 ahli dari Sekte Abadi. Ekspresi Xiao Yu sedikit berubah, dan pelindung tulang hitam di tangan kirinya bertambah besar. Pada saat ini, Feng Lingtian merasakan perisai tulang hitam mengelilinginya. Pertahananku sangat kuat. Xiao Yu memandang Feng Lingtian dan berkata kepadanya. Ledakan. Namun, pada saat ini, batu peledak abadi yang meledak di sekitar mereka meledak. Kekuatan yang menakutkan. Bahkan dari jarak 100 meter, Xiao Yu bisa merasakan energi menakutkan mengalir ke arah tubuhnya. Ekspresi Xiao Yu berubah drastis saat dia memuntahkan seteguk darah ke tubuh Feng Lingtian. Tidak bagus. Ekspresinya berubah. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, ledakan terus-menerus terdengar saat Xiao Yu memuntahkan seteguk darah. Feng Lingtian benar-benar terpana saat melihat darah di depannya. Ledakan, ledakan. Namun, pada saat ini, ledakan yang tak tertandingi terdengar di atas kepala mereka. Seolah-olah langit telah runtuh. Tanah telah runtuh. Retakan, retakan, retakan muncul di perisai Xiao Yu. Ekspresinya berubah dan jejak ketakutan muncul di matanya. Perisai tulang itu sendiri adalah bagian dari tubuhnya. Dia awalnya adalah naga tulang yang bermutasi dan pelindung tulang adalah tubuh fisiknya. Sekarang pelindung tulangnya retak, itu setara dengan tubuhnya yang terluka parah. Retak-retak-retak. Suara ledakan di sekitarnya terus berlanjut. Tetesan darah segar menetes dari pelindung tulang dan jatuh ke tanah. Darah segar menetes ke tubuh Feng Lingtian, menyebabkan matanya yang linglung mendapatkan kembali warna. Suara ledakan di sekitarnya mulai berkurang. Dia dengan cepat melihat ke atas dan menemukan bahwa wajah Xiao Yu sangat pucat, seolah-olah tidak ada kehidupan yang tersisa di dalam dirinya. Tidak, tidak, kenapa aku begitu tidak berguna? Ketika Feng Lingtian melihat pemandangan ini, hatinya tiba-tiba terasa sakit. Matanya merah darah, dan wajahnya perlahan berubah menyeramkan. Tetesan darah segar keluar dari mulutnya, dan tubuhnya memancarkan pancaran angin hijau. Cahaya angin langsung merobek pakaiannya. Seteguk besar darah dimuntahkan dari mulutnya, dan seluruh dunia tampak tenang di telinganya. Suara ledakan, suara batu pemecah keabadian yang dilemparkan. Matanya mulai berdarah. Dia mengambil tubuh bulu dan langsung terbang ke langit. Pelarian darah tanpa bayangan. Dengan raungan, dia terbang menuju Sekte Yellow Heaven Immortal dengan kecepatan 3-4 kali lebih cepat dari biasanya. Hentikan dia. Bunuh dia. Sekte abadi asal kekacauan di sekitarnya melihat sosok yang tiba-tiba terbang keluar dan meraung keras. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, sosok emas menyerbu ke arah Windeling Tian. Sial, bagaimana bisa ada pertahanan yang mengerikan dan kecepatan ledakan kecil itu? Sangat cepat. Di langit, wakil pemimpin sekte dari Sekte Origin Immortal tampak sedikit malu. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan melirik pria tua itu tidak jauh. Akhirnya, dia santai. Jika bukan karena Dewa Abadi di sampingnya, dia benar-benar berani mengambil risiko dan menyerang. Namun, dengan Dewa Abadi yang mengawasi dari samping, begitu dia bergerak, dia akan melanggar kesepakatan antara Dewa Abadi. Jika Dewa Abadi melanggar perjanjian, dia akan dihukum oleh semua Dewa Abadi. Sampai sekarang, tidak ada Dewa Abadi yang berani melanggar perjanjian. Karena aturannya, orang pertama yang melanggar perjanjian pastilah orang pertama yang melanggar perjanjian. Pada saat itu, serangannya bahkan akan menyebabkan seluruh Sekte Abadi jatuh ke dalam situasi putus asa. Dia tidak berani mengambil risiko. Sosok Feng Lingtian terbang menuju Sekte Yellow Heaven Immortal dengan kecepatan yang mengerikan. Orang-orang di belakangnya tidak bisa mengikuti sama sekali. Atribut angin sudah menjadi salah satu dari dua teratas dalam hal kecepatan.
Sekarang Feng Lingtian telah menggunakan pengorbanan darah untuk meledak, kecepatannya bahkan lebih mengerikan. Tak satu pun dari para ahli dari Sekte Abadi asal kekacauan yang diharapkan bahwa mereka akan mampu menahan serangan dari batu peledakan abadi. Jika Dewa Abadi setengah langkah terkena batu peledakan abadi ini, dia akan langsung terluka parah. Jika beberapa lusin ahli Dewa Abadi dipukul pada saat yang sama, mereka juga akan terluka. Pada saat ini, beberapa kawah sedalam ratusan meter muncul di tempat terjadinya ledakan. Jika bukan karena Xiao Yu menjadi naga tulang yang bermutasi, jika itu adalah naga dewa lainnya, naga dewa bumi mungkin tidak akan terbunuh oleh ledakan itu. Naga suci lainnya semuanya akan mati di bawah serangan yang mengerikan ini. Kita hampir sampai, kita hampir sampai. Feng Lingtian memeluk tubuh Xiao Yu dan berubah menjadi lampu hijau. Seseorang. Sekte Yellow Heaven Immortal tepat di depan mereka, dan para ahli dunia bayi dari Sekte Abadi asal kekacauan di belakang mereka berhenti dengan ekspresi jelek. Suara melengking Feng Lingtian terdengar dari Sekte Yellow Heaven Immortal. Ini menyebabkan semua orang dari Sekte Yellow Heaven Immortal benar-benar terpana. Itu suara putra mahkota. Itu suara Lingtian. Suara kaget terdengar satu demi satu, dan ekspresi para ahli Sekte Yellow Heaven Immortal berubah drastis saat mereka langsung terbang ke langit. Suara putra mahkota terlalu melengking, membuat mereka panik. Putra mahkota, Lingtian. Ketika kelompok ahli alam bayi Sekte Abadi melihat sosok Feng Lingtian, wajah mereka berubah drastis saat mereka terbang. Sekelompok ahli langsung menggunakan energi angin untuk menopang tubuh Feng Lingtian. Cepat dan selamatkan dia. Percepat. Feng Lingtian memandangi para tetua dan diaken di sekitarnya dan berteriak keras. Aku terlalu tidak berguna, terlalu tidak berguna. Saya benar-benar membutuhkan seorang wanita untuk melindungi saya. Feng Lingtian terus berkata, menyebabkan ekspresi ahli Sekte Yellow Heaven Immortal berubah. Lingtian, pergi ke Medicine Peak, ayo pergi ke Medicine Peak. Semua orang dengan cepat melihat Xiao Yu di lengannya, melihat perisai tulang yang berdarah dan ekspresi mereka berubah. Semua orang langsung mendarat di puncak gunung. Bawa semua pil obat dari Sekte Abadi, bawa semuanya. Lingtian dengan panik memerintahkan. Ya, Feng Tua, bawakan semua pil obat di Sekte Abadi, semuanya. Ketika para ahli Sekte Yellow Heaven Immortal melihat putra mahkota mereka dalam keadaan gila, ekspresi mereka berubah drastis saat mereka berteriak. Selamatkan dia, kita harus menyelamatkannya. Pikiran Lingtian sepertinya terstimulasi saat dia meraung marah. Lingtian, tenanglah. Nona Wang Yu masih memiliki banyak harapan, hanya saja tubuhnya mengalami serangan yang kuat. Penatua Feng merasakan tubuh Yu kecil dan menghela nafas lega saat dia berbicara dengan Lingtian. Lingtian, siapa yang menyerangmu? Seorang lelaki tua menyerahkan satu demi satu pil kepada Lingtian saat dia berbicara dengan niat membunuh di matanya. Itu adalah Sekte Chaos Origin Immortal. Mereka menggunakan formasi asal kekacauan untuk menjebak kami dan menggunakan batu ledakan abadi yang meledak untuk menyerang kami. Jika bukan karena dia memblokir serangan untukku, aku khawatir. Aku terlalu tidak berguna. Jika bukan karena dia, 2 dewa abadi setengah langkah dan 13 ahli alam bayi pasti sudah membunuhku. Saat Feng Lingtian berbicara, dia benar-benar mulai menangis. Dia berjongkok di tanah dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Bab 738, 0739 terluka, 16/20. Kelompok tetua dan diaken Sekte Yellow Heaven Immortal saling memandang dengan cemas saat mereka melihat putra mahkota mereka sendiri. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat putra mahkota optimis mereka sendiri sedemikian rupa. Tanda seru. Putra mahkota sombong dengan bakat menakutkan yang selalu optimis sepanjang hari itu benar-benar berjongkok di tanah dan mulai menangis. Mencela diri di wajahnya menyebabkan wajah mereka mengungkapkan ekspresi sedih. Dari kata-kata putra mahkota, mereka bisa menebak sedikit. 2 dewa abadi setengah langkah, 13 ahli alam bayi, dan batu peledak abadi yang mengerikan itu. Dengan kekuatan putra mahkota mereka, dia tidak punya cara untuk melawan. Hanya 2 ahli dewa abadi setengah langkah yang cukup untuk mempersulit putra mahkota untuk melarikan diri. Sekarang putra mahkota mereka bisa melarikan diri, itu jelas terkait dengan Nona Wang Yu yang terluka parah.
Mereka juga telah mendengar dari tetua Feng bahwa kekuatan gadis itu sangat menakutkan dan tidak butuh waktu lama baginya untuk melangkah ke alam abadi. Sekte abadi primordial, kalian semua mengejar kematian. Mata Penatua Feng sedingin es saat dia menggeram. Segera aktifkan peringatan tertinggi dari Sekte abadi dan bersiap untuk pertempuran. Seorang penatua dengan tongkat berkata dengan suara yang dalam. Itu tetua agung. Para penatua dan diaken dari Sekte abadi segera menanggapi dengan keras. Aku akan menghubungi pemimpin sekte. Kita harus menyembuhkan nona ini, tidak peduli berapa banyak pil yang kita konsumsi. Penatua Feng, mencerahkan putra mahkota. Orang tua dengan tongkat memberikan perintah satu demi satu. Dalam sekejap, puluhan ahli Sekte abadi surga kuning segera mulai melaksanakan perintah mereka. Sekte Hunyuan Immortal telah mengirimkan seorang ahli untuk membunuh putra mahkota mereka. Ini setara dengan menyatakan perang. Pemimpin sekte hanya memiliki satu putra, dan dia juga penerus pemimpin sekte masa depan dari sekte abadi mereka. Mereka tidak mampu kehilangan dia. Dong dong dong, dong dong dong. Lonceng-lonceng yang cepat bergema di seluruh sekte abadi kota surga kuning dan surga kuning, berdering tanpa henti di telinga mereka. Ini menyebabkan ekspresi semua orang di Sekte Yellow Heaven Immortal dan Yellow Heaven City berubah drastis. Peringatan tertinggi. Semuanya, siapkan senjata kalian. Raungan bergema di seluruh Yellow Heaven City. Dalam sekejap, semua orang memasuki mode pertempuran. Peringatan tertinggi. Peringatan tertinggi. Tindakan Sekte Chaos Origin Immortal sudah bisa ditingkatkan menjadi perang antar Sekte Abadi. Semuanya harus menunggu pemimpin sekte kembali dan memberikan perintah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa apakah ini peringatan tertinggi? Pada saat ini, di sebuah jalan di Yellow Heaven City, penggemar yang lebih tua dan orang-orang dari sekte Ton memiliki sedikit perubahan ekspresi. Apa peringatan tertinggi? Elder Fan segera meminta orang-orang dari sekte Ton ke samping. Siaga tertinggi berarti memasuki kondisi pertempuran. Perang bisa pecah kapan saja. Perang ini adalah perang seluruh sekte abadi. Orang-orang dari sekte Ton berkata dengan wajah penuh ketakutan. Apa yang terjadi? Penatua Fan mengerutkan alisnya dan ekspresinya sedikit berubah. Dia segera mengangkat teleponnya untuk menelepon Xiao Yu. Namun, panggilan itu tidak bisa tersambung. Ini menyebabkan dia memiliki firasat buruk. Aku akan pergi mencari Xiao Yu pertama. Sosok Elder Fan bergerak dan terbang langsung menuju lokasi Yellow Heaven Immortal Sect. 10 drakonit tidak jauh juga mengerutkan alis mereka dan buru-buru mengikuti. Wanita ini, apakah Xiao Yu di sekte abadimu? Ya, Nona Xiao Yu dan putra mahkota kita dalam bahaya. Nona Xiao Yu saat ini sedang memulihkan diri. Bawa aku ke sana segera. Penggemar tetua mengikuti seorang tetua dari sekte abadi ke Medicine Peak. Ketika dia melihat Xiao Yu yang berwajah pucat terbaring di tempat tidur, ekspresinya sedikit berubah. Jangan khawatir, Nona Wang Yu sudah baik-baik saja dan sedang dalam pemulihan. Kami akan menggunakan pil obat terbaik untuk merawat Nona Wang Yu. Seorang tetua di ruangan itu melihat kipas yang lebih tua masuk dan segera menghampiri untuk mengatakan. Biarkan aku melihatnya. Ekspresi penggemar yang lebih tua agak canggung, dan dia berjalan dengan menyalahkan diri sendiri di dalam hatinya. Merasakan luka di tubuhnya, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Karena keduanya adalah tulang naga yang bermutasi, penggemar yang lebih tua tahu bahwa Xiao Yu hanya terluka parah dan tidak terluka parah. Tatapannya menyapu melewati pil obat yang mengandung energi yang kuat. Pil obat ini cukup untuk memungkinkan Xiao Yu pulih. Hatinya yang telah terangkat juga rileks. Dengan kekuatan Xiao Yu, bagaimana dia bisa terluka ketika dia diam-diam dilindungi oleh Dewa Abadi setengah langkah dan 3 ahli alam bayi. Tatapan Elder Fan menyapu Feng Lingtian yang sedang berbaring di tempat tidur, dan dia berbicara dengan Elder Feng dan yang lainnya dengan wajah muram. Tetua Agung dan Tetua Feng Sekte Abadi Surga Kuning sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-katanya. Pada saat ini, tetesan darah tiba-tiba menetes ke tanah. Semua orang tercengang. Wajah para tetua Sekte Yellow Heaven Immortal berubah, dan mereka segera mengeluarkan senjata mereka. Iblis aneh, apakah kamu terluka? Tunjukkan dirimu. Elder Fan menyapu pandangannya, dan wajahnya sedikit berubah saat dia buru-buru berkata. Setan aneh muncul. Tubuhnya memancarkan cahaya putih redup. Energi cahaya putih perlahan menghilang, mengungkapkan tubuh aslinya.
Ada luka mengerikan di tubuhnya. Ekspresi Elder Van sedikit berubah. Dia segera mengeluarkan pil dari cincin interspatialnya. Tolong beri saya beberapa pil. Elder Van berkata dengan ekspresi gelap. Tetua Sekte Yellow Heaven Immortal di sampingnya semua menghirup udara dingin ketika mereka melihat iblis aneh itu. Jejak ketakutan melintas di mata mereka. Dia terluka sangat parah, namun dia masih bisa bersembunyi di kamar dan tidak ditemukan oleh mereka. Orang yang paling mengejutkannya adalah makhluk yang sangat aneh. Tolong cepat sedikit. Jejak ketidaksabaran muncul di mata Elder Van, dan aura samar terpancar dari tubuhnya. Semua orang terkejut lagi. Mereka saling memandang dan berkata, segera minum pil obat untuk mengobatinya. Dari 4 setan aneh, hanya satu yang muncul. Aku khawatir yang lain sudah. Wajah Penatua Van gelap. Saat ini, dia melihat Feng Lingtian berjalan menuju tempat tidur Xiao Yu. Wajahnya agak gelap saat dia berkata, Feng Lingtian, apa yang sebenarnya terjadi pada Xiao Yu? Biarkan aku memberitahu Anda. Penatua Feng memandangi kipas yang lebih tua dan perlahan mulai menjelaskan. Hah! Sebelum mereka bisa mengatakan apapun, sebuah suara datang dari sisi Xiao Yu. Elder Van tercengang dan segera berjalan mendekat. Xiao Yu, kamu baik-baik saja. Apa kamu baik-baik saja? Feng Lingtian, yang berdiri di samping, melihat bahwa Xiao Yu telah bangun dan bertanya dengan ekspresi bersemangat. Apakah kamu sudah melarikan diri? Bagus. Sepertinya kamu masih memiliki beberapa kegunaan. Xiao Yu memandang Feng Lingtian dan tersenyum. Aku tidak berguna. Aku sama sekali tidak berguna. Feng Lingtian berdiri di sana dengan kepala menunduk, tubuhnya sedikit gemetar. Xiao Yu tertegun sejenak, sebelum tersenyum. Masih berguna. Tanpa Anda, kami tidak akan bisa melarikan diri. Mereka di sini untuk membunuhku. Jika bukan karena saya, Anda tidak akan memiliki. Feng Lingtian menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Baiklah, jika aku tidak memintamu untuk mengajakku bermain, kamu tidak akan diserang. Semuanya ada di masa lalu, kenapa kamu masih bertingkah seperti perempuan? Kata Xiao Yu, geli. Xiao Yu, jika aku mengikutimu hari ini, kamu mungkin tidak akan terluka. Penatua Van berjalan mendekat dan berkata padanya dengan sedikit mencela diri sendiri. Tuan, mengapa saya menyalahkan Anda? Itu bukan salahku. Aku hanya terluka sedikit. Xiao Yu tersenyum. Aku akan memberitahu saudaramu tentang ini sekarang. Elder Van mengeluarkan ponselnya dan berkata. Tidak, tidak perlu. Aku akan memberitahumu saat aku lebih baik. Xiao Yu segera menggelengkan kepalanya dan menatap tuannya. 3 setan aneh mungkin telah mati. Penatua Van menghela nafas dan berkata. Kalau begitu aku akan memberitahu saudaraku. Xiao Yu terkejut dan berkata dengan sedikit ragu. Bab 739, 0740 Kekuatan 17/20. P. Saudara laki-laki. Di pagi hari, Wang Xian tiba-tiba menerima telepon dari Xiao Yu ketika dia tiba di paviliun kelas 1 yang telah direnovasi. Tanda seru. Apa yang salah? Apakah Anda akan kembali sore ini atau besok pagi? Wang Xian bertanya sambil tersenyum. Aku terluka. Suara sedikit lemah Xiao Yu terdengar. Hah? Wang Xian tertegun. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Aku akan segera ke sana. Kakak, jangan datang. Aku meneleponmu sekarang. Cedera saya tidak terlalu serius. Aku akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Namun, 3 dari iblis aneh itu mungkin telah mati. Xiao Yu berkata kepada Wang Xian dengan ekspresi pahit. Tunggu saja aku di sana. Wang Xian menarik napas dalam-dalam dan berkata pada Xiao Yu. Kakak, aku bilang tidak apa-apa. Saya tidak muda lagi. Aku tidak bisa membiarkanmu datang setiap kali sesuatu terjadi. Kata Xiao Yu padanya. Lupakan. Aku akan membiarkan Ao Jian Moqinglong dan yang lainnya pergi. Wang Xian mengangguk. Setelah mengobrol sebentar dengannya, dia menutup telepon. Adik perempuan saya sudah dewasa. Hehe, Wang Xian tersenyum tipis. Setelah itu, ekspresinya menjadi gelap saat dia melihat Moqinglong. Bawa semua iblis Ao Jian Ao dan semua murid gerbang naga. Mereka yang sudah pergi, suruh mereka pergi ke Sekte Yellow Heaven Immortal. Hubungi penggemar Penatua ketika waktunya tiba dan beritahu saya. Ini adalah sepotong kayu yang mengembalikan jiwa.
Berikan ke binatang iblis dan lihat apakah Anda dapat menghidupkan kembali 3 binatang iblis yang mati. Segera pergi. Itu Raja Naga. Mo Qinglong segera menjawab. Tubuhnya bergerak dan dia segera terbang ke kejauhan. Selama aku bisa melindunginya selama mungkin. Wang Xian tersenyum tipis dan berjalan menuju villa. Pada saat ini, sebuah bayangan melintas di langit di atas sekte Yellow Heaven Immortal. Seolah-olah dia telah berteleportasi. Bayangan itu mendarat di Medicine Peak dan langsung memasukinya. Pemimpin sekte. Ketika orang banyak melihat sosok pria parubaya itu, mereka langsung memanggil dengan hormat. Wajah pria parubaya itu menjadi gelap saat tatapannya menyapu dan mendarat di Feng Lingtian. Hei, apa kau bodoh? Untuk apa kau berdiri di sini? Feng Lingtian berdiri di samping tempat tidur Xiao Yu dengan kepala tertunduk, memikirkan sesuatu. Xiao Yu tidak bisa membantu tetapi memanggilnya. Lingtian. Pria parubaya itu meneriaki putranya dan berjalan mendekat. Ayah. Feng Lingtian menoleh dan menunjukkan senyum mengejek. Ayah, datang dan temui Xiao Yu. Lihat apakah Anda dapat merawatnya dengan cepat. Pria parubaya itu tertegun saat melihat ekspresi putranya. Dia kemudian berbalik untuk melihat Xiao Yu dan mengangguk. Dia kemudian mengeluarkan pil obat dari cincin interspatialnya. Obat penyembuhan tingkat 8. Luka di tubuhnya bisa sembuh total dalam 2 hari. Pria parubaya itu berkata dan menyerahkannya kepada Elder Fan. Elder Fan melihatnya dan langsung memasukkannya ke mulut Xiao Yu. Saya memiliki pemahaman sederhana tentang masalah ini. Terima kasih telah menyelamatkan anakku. Terima kasih. Pria parubaya itu memandang Xiao Yu dan berterima kasih padanya. Ayah, aku tidak berguna, kata Feng Lingtian dengan ekspresi jelek. Jika kamu tidak berguna, maka berkultivasilah dengan baik. Pria parubaya itu menepuk pundaknya dan berkata, ayah akan membalaskan dendammu untuk ini. Saya akan. Feng Lingtian mengepalkan tinjunya dan menatap Xiao Yu. Dia berkata dengan tekad, jangan khawatir, aku akan membiarkanmu melindungiku kali ini. Aku akan melindungimu di masa depan. Hanya kamu, berkultivasi selama 8 kehidupan. Kata Xiao Yu sambil tersenyum. Feng Lingtian tertahan oleh kata-katanya dan menggertakkan giginya, tunggu saja. Pemimpin sekte, dari mana sekte abadi asal kekacauan mendapatkan nyali untuk menyerang Lingtian? Penatua Ming berjalan ke sisi pria parubaya itu dan bertanya dengan ekspresi serius. Saya bertemu Jin Gujia hari ini. Dia telah menembus ke alam abadi tahap menengah. Pasti karena saya membunuh putranya sehingga dia tidak akan mengeluarkan biaya untuk membunuh Lingtian. Saat pria parubaya itu berbicara, matanya berkilat dengan niat membunuh, namun, karena mereka berani menyerang, kami akan menemani mereka sampai akhir. Bentuk tim pembunuh dan bunuh mereka untukku. Kekuatan murid sekte Yellow Heaven Immortal kita jauh melampaui kekuatan sekte abadi asal kekacauannya. Karena mereka berani membunuh Lingtian, mereka harus siap mati. Itu adalah pemimpin sekte. Saya akan bertanggung jawab atas tim pembunuhan. Ekspresi Penatua Feng serius saat dia berkata, jadi bagaimana jika Jia kuno emas telah menembus ke alam abadi tengah? Saat ini, kami bersaing dalam kekuatan para murid sekte abadi. Karena mereka berani menyentuh kita, mereka harus menanggung konsekuensi pembalasan gila kita. Baiklah, pria parubaya itu menganggukkan kepalanya perlahan. Penatua Feng segera keluar untuk bersiap. Pria parubaya itu memandang putranya dan kemudian ke Xiao Yu yang sedang berbaring di tempat tidur. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ketika matanya tertuju pada makhluk aneh yang berbaring di tempat tidur di sebelahnya, ekspresi terkejut muncul di matanya. Tetua Agung dari Sekte Yellow Heaven Immortal berjalan mendekat dan melaporkan situasinya satu persatu. Tidak lama kemudian, penggemar yang lebih tua menerima telepon dari Mo Qinglong. Tuan Sekte Feng, saudara Xiao Yu telah mengirim seseorang ke sana. Aku akan pergi dan menjemputnya. Aku harus menyusahkan sekte abadimu untuk melewatinya. Elder Fan berkata kepada pria parubaya itu. Oke. Pria parubaya itu mengangguk. Nona Fan, aku akan pergi denganmu. Penatua Agung dari Sekte Abadi Surga Kuning, yang memegang tongkat, berkata kepada penggemar yang lebih tua. Oke, Elder Fan mengangguk dan terbang keluar. Di pintu masuk Sekte Yellow Heaven Immortal, sekelompok murid Sekte Yellow Heaven Immortal menatap sekelompok orang di depan mereka dengan waspada. Lebih dari 80 drakonit mengikuti Jiaya dan Tang Yingxuan dari 30 orang.
50 drakonit lainnya semuanya telah tiba. Selain itu, Ao Jian dan 8 iblis aneh yang bersembunyi di udara. Dan Ao Jian, tubuh orang-orang ini mengandung energi yang menakutkan, membuat para murid Sekte Yellow Heaven Immortal penuh kewaspadaan. Tetua Agung dari Sekte Yellow Heaven Immortal menyapu pandangannya ke arah kerumunan dengan wajah penuh keterkejutan. Ao Jian, ikut aku. Penatua Fan berkata kepada mereka. Ya, Ao Jian mengangguk dan mengikuti kipas yang lebih tua menuju Yao Feng. Begitu dia masuk ke kamar, pria parubaya itu langsung menoleh dan menatap Ao Jian. Matanya berkedip. Putri Sulung. Ao Jian berjalan ke sisi Xiao Yu dan memanggil dengan hormat. Putri Sulung. Saat ini, Ao Yao tidak menyembunyikan sosoknya. Sosok putih perlahan muncul dan memanggil. Ketika pria parubaya itu melihat Ao Yao muncul begitu saja, ekspresinya berubah drastis. Jejak keterkejutan melintas di matanya. Ya, Ao Yao, pergi dan lihat bawahanmu. Xiao Yu tersenyum dan berkata pada Ao Yao. Itu putri tertua. Ao Yao mengangguk dan pindah ke sisi iblis aneh itu. Pemimpin, setan aneh itu berteriak dengan suara rendah. Bawa aku ke 3 tempat kematian lainnya. Setan aneh itu berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Ao Yao membantu iblis aneh itu, dan kedua sosok itu menghilang ke udara. 2 dewa abadi, dan salah satunya memiliki kemampuan menyembunyikan yang mengerikan. Jejak keterkejutan melintas di mata pria parubaya itu, dan pandangannya menyapu ke arah posisi pintu, dan keterkejutan di matanya menjadi lebih besar. Lebih dari 50 ahli dunia bayi. Kakak laki-laki gadis itu langsung mengirimkan kekuatan menakutkan yang sebanding dengan sekte abadi mereka. Bab 740, 0741 Gerbang Keabadian dan Pembunuhan 1, 18/20. Mengirimkan kekuatan mengerikan seperti itu hanya untuk saudara perempuannya sendiri, itu benar-benar. Di dalam Sekte Yellow Heaven Immortal, tatapan Ling Xiao menyapu kelompok kekuatan yang kuat, dan dia sedikit terkejut. Tanda seru. Dia memandangi gadis muda yang berbaring di tempat tidur dan memikirkan Ao Jian dan nama makhluk Ao Yao. Putri tertua. Di zaman kuno, hanya saudara perempuan kaisar yang disebut putri tertua. Jelas, Raja Naga adalah raja mereka. Antara keabadian dan dewa, bahkan keabadian yang lebih rendah tidak akan begitu menghormati keabadian yang lebih tinggi. Belum lagi seorang yang abadi akan memperlakukan seorang gadis yang belum mencapai level abadi. Untuk memanggil putri tertua dengan hormat, bisa dibayangkan posisi gadis itu di hati Raja Naga. Seseorang harus tahu bahwa putranya sendiri, pakar dunia bayi dari sekte tersebut, biasanya tidak akan memanggilnya sebagai putra mahkota, tetapi langsung memanggil Ling Tian. Ini karena ini adalah martabat yang kuat. Kecuali putranya melangkah ke alam abadi, barulah dia bisa disebut sebagai putra mahkota. Orang bisa membayangkan betapa Raja Naga menyayangi adiknya. Pemimpin sekte, tim pembunuhan telah dibentuk. 10 ahli alam bayi dan 50 ahli alam sedang menunggu di luar pintu. Penatua Feng datang ke puncak obat dan mengalihkan pandangannya ke arah kelompok drakonit di pintu dengan wajah penuh kejutan. Tatapannya diarahkan pada master sekte mereka, Ling Xiao. Ya, Ling Xiao sedikit mengangguk dan perlahan berjalan keluar dari pintu. Sampah. Di samping, Ao Jian dan Mo Qinglong mendengar apa yang dikatakan penggemar senior kepada mereka. Ao Jian dengan dingin menatap Feng Lingtian, yang tidak jauh, dan mendengus dingin. Feng Lingtian mendengar kata-kata Ao Jian dan terlihat sedikit malu. Dia menundukkan kepalanya. Baiklah. Ao Jian, jangan bicara tentang dia. Sudah cukup bagus dia bisa membawaku keluar. Xiao Yu, yang berada di samping, telah banyak pulih setelah meminum banyak pil. Ketika dia mendengar kata-kata Ao Jian dan menatap wajah Feng Lingtian, dia buru-buru berkata. Itu putri tertua. Raja Naga berkata bahwa aku akan melindungimu di masa depan. Ao Jian mengangguk dan berkata pada Xiao Yu. Tidak perlu. Lupakan. Saya akan memberi tahu saudara laki-laki saya. Xiao Yu melambaikan tangannya saat mendengar bahwa Ao Jian akan melindunginya. Dia tahu apa artinya menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat abadi. Memintanya untuk melindunginya hanyalah. Namun, Xiao Yu sangat senang dengan cinta kakaknya untuknya. Tidak peduli bahaya apa yang dia hadapi, kakaknya akan selalu ada. Putri, ayo pergi dan urus beberapa hal. Mo Qinglong,
yang baru saja menghubungi Wang Xian, berjalan mendekat dan berkata dengan hormat kepada Xiao Yu. Oke, pergi. Xiao Yu mengangguk dan menatap Feng Lingtian. Hei, budak kecil, apakah ada yang salah dengan otakmu? Melihat dia tidak bergerak, Xiao Yu mau tidak mau berteriak. Tidak, otakku sangat normal. Feng Lingtian memandangi sosok Ao Jian dan berkata, aku sedang berpikir, kapan aku akan memiliki kekuatan saudaramu. Dengan kekuatan seperti ini, aku bisa melindungimu di masa depan daripada kamu melindungiku. Xiao Yu tertegun sejenak sebelum senyum muncul di wajahnya. Jangan bandingkan dirimu dengan kakakku. Kakakku tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Kamu sendiri tidak buruk. Putra kesayangan surga, Pangeran Iblis, kamu jauh lebih kuat daripada banyak putra kesayangan surga lainnya. Feng Lingtian sedikit pahit. Jika aku tidak membandingkan diriku dengan kakakmu, bahkan kamu pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Aku berbeda darimu. Anda seharusnya memperhatikan sesuatu juga, jadi jangan bandingkan diri Anda dengan saya. Jangan bandingkan dirimu dengan saudaraku. Jadilah budak kecil yang baik mulai sekarang. Jangan terlalu banyak berpikir. Kata Xiao Yu sambil tersenyum. Saudara laki-lakinya dan saudara laki-lakinya telah mengubahnya menjadi naga suci. Xiao Yu tahu bahwa titik awal mereka sudah jauh melampaui orang biasa. Bahkan jika Feng Lingtian sekuat kuali kuning favorit surga nomor 1 dan putra mahkota pelaku kejahatan, dia masih manusia dan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Aku tidak ingin menjadi budak kecil. Kata Feng Lingtian dengan ekspresi malu. Apa, Anda masih ingin menjadi tuan? Xiao Yu memutar matanya ke arahnya dan melambaikan tangannya. Ayo pensiun, budak kecil. Aku terlalu lelah. Aku ingin istirahat sebentar. Feng Lingtian memandang Xiao Yu, yang matanya terpejam, dengan bingung. Melihat bulu matanya sedikit berkibar, sedikit kepahitan muncul di wajahnya lagi. Sekte Immortal akan memberimu semua informasi. Kali ini, para ahli di atas panggung dan menjadi sasaran pembunuhan kita. Kami akan membunuh siapapun yang kami lihat. Namun, jangan ceroboh. Karena Sekte Abadi Hunyuan berani menyatakan perang melawan kita, mereka pasti akan memiliki rencana cadangan, terutama karena sesepuh tertinggi dari Sekte Abadi Hunyuan telah menembus ke alam abadi tingkat menengah. Menurut persetujuan dari 3 Sekte Abadi Kuali Kuning, surga dan bumi akan menjadi milik mereka. Pembunuhan ini akan berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Semuanya, bersiaplah. Di pintu masuk, Ling Xiao memerintahkan sekelompok murid Sekte Abadi di depannya dengan ekspresi gelap. Sekte Hunyuan Immortal berani menyerang putranya. Sebagai dewa yang abadi, Ling Xiao secara alami akan membalas. Kalau tidak, akan sia-sia menjadi dewa yang abadi. Terlepas dari apakah kekuatan pihak lain telah meningkat secara signifikan atau tidak, mereka harus membayar mahal untuk pembunuhan ini. Ling Xiao sudah siap bertarung untuk waktu yang lama. Pemimpin Sekte Ling, apakah kesepakatan antara yang abadi dan dewa berarti bahwa para ahli tingkat abadi tidak diizinkan untuk bergerak? Pada saat ini, Mo Qinglong dan Ao Jian keluar dari samping dan menatap Ling Xiao. Mo Qinglong bertanya. Ling Xiao melirik Ao Jian dan tahu apa maksudnya. Dengan cinta Raja Naga untuk saudara perempuannya, dia mungkin benar-benar berani membuat ahli tingkat abadi bergerak. Lebih baik jika para ahli tingkat abadi tidak bertarung, bahkan jika kamu belum menandatangani perjanjian tingkat abadi. Ling Xiao memandang Ao Jian, dia perlahan mengingatkan, para ahli tingkat abadi tidak diizinkan bertarung dalam perjanjian tingkat abadi. Jika para ahli tingkat abadi memiliki dendam, mereka dapat diselesaikan dengan 2 cara. Salah satunya adalah pertempuran murid. Setiap sekte abadi akan memilih beberapa murid untuk bertarung sampai mati. Metode lainnya adalah pertempuran antara yang abadi dan dewa. Berlaku untuk semua yang abadi dan dewa. Di bawah persetujuan kedua belah pihak, pertempuran hidup dan mati akan diadakan di gurun atau lautan. Selebihnya, ketika seseorang menyerang dewa yang abadi dapat langsung membunuh penyerangnya. Ketika seseorang menerobos masuk ke sekte abadi, dewa abadi dapat menyerang tanpa keberatan. Jika yang abadi tidak menyerang karena kondisi di atas, mereka akan dihukum oleh semua yang abadi dan dibunuh. Ao Jian dan Mo Qinglong mengangguk perlahan, mata mereka berbinar. Dalam hal itu, Mo Qinglong melirik anggota gerbang naga di depannya. Blokir gerbang-gerbang abadi primordial. Bunuh setiap orang yang keluar.
Saya masih memiliki 5 bawahan di pihak saya. Biarkan mereka memasuki bagian dalam gerbang abadi purba dan bunuh mereka. Saat Mokinglong selesai berbicara, suara Strain Demon datang dari kehampaan. Baik, karena makhluk abadi dan dewa tidak dapat menyerang, maka kami tidak akan menyerang. Ao Jian mengangguk dengan tatapan dingin. Mokinglong akan memimpin semua Dragonmen untuk memblokir gerbang abadi mereka. Iblis aneh akan masuk dan membunuh mereka. Mereka berani menyakiti putri sulung kita. Beritahu mereka apa itu ketakutan dan apa itu keputusasaan. Blokir gerbang keabadian, bunuh. Bab 741, 0742 Pemblokiran dan Pembunuhan Gerbang Abadi 2, 19/20. Pemblokiran Gerbang Abadi. Pembunuhan. Tanda seru Ling Xiao, Huang Tian, dan yang lainnya yang berdiri di samping tertegun. Mata mereka melebar saat mereka melihat Mokinglong dan yang lainnya dengan takjub. Apa yang menghalangi gerbang abadi? Itu adalah sekelompok ahli yang mengelilingi pintu masuk gerbang abadi lainnya. Jika pihak lain keluar, mereka akan membunuh mereka satu persatu. Ini jelas memberitahu Anda bahwa jika saya ingin F** cek Anda bisa keluar dan F** cek kami. Jika Anda tidak berani keluar, baiklah, maka jangan keluar. Jika Anda tidak keluar, mereka tidak akan peduli. Kami akan pergi membunuhmu. Ini adalah semacam intimidasi terbuka, penghinaan terbuka, dan sangat wajar untuk membunuhmu. Tim pembunuhan The Yellow Heaven Immortal Sekte tercengang. Anda mencoba memblokir sekte abadi dari dunia 9 kuali. Bagaimana Anda bisa menjadi begitu hebat? Sekarang, sekte abadi Hunyuan mereka mencoba membunuh putra mahkota mereka, putra pemimpin sekte mereka. Paling-paling, mereka akan membentuk tim pembunuh untuk membalas dendam menggunakan metode pembunuhan. Itu karena bahkan jika 15 ahli tingkat atas dari Sekte Hunyuan Immortal meninggal, mereka masih memiliki kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Jika mereka bertarung, Sekte Yellow Heaven Immortal mereka juga akan menderita kerugian besar. Tapi sekarang, sekelompok orang ini ingin langsung memblokir Sekte Abadi. Ini terlalu sombong. Namun, merasakan kekuatan kelompok orang ini, mereka mengatupkan bibir dan terdiam lagi. Lebih dari 50 ahli dunia bayi. Kekuatan ini bahkan lebih dari ahli dunia bayi dari Sekte Yellow Heaven Immortal mereka. Secara khusus, selain 5 orang di permukaan, menurut suara di kekosongan, dia masih memiliki 5 bawahan. Kelima bawahan ini mungkin ada di sekitar mereka, jadi mereka tidak bisa merasakannya. Bahkan pemimpin sekte mereka tidak dapat menemukan lokasi spesifik mereka. Pembunuh yang menakutkan, pembunuh alami. Kekuatan ini memang memiliki hak untuk memblokir sekte abadi setelah 15 ahli dari sekte abadi asal kekacauan telah meninggal. Dan pembunuh yang menakutkan itu juga memiliki kemampuan untuk memasuki sekte abadi dan membunuh para murid dari sekte Chaos Origin Immortal. Master Sekte Ling, aku harus menyusahkan semua orang untuk menjaga putri sulung kita. Ao Jian berkata pada Ling Xiao. Kemudian, sekelompok orang bergerak dan terbang langsung menuju Sekte Chaos Origin Immortal. Mata Ling Xiao berbinar saat dia melihat sekelompok orang terbang menjauh. Sungguh perilaku yang mendominasi dan mendominasi. Mata Penatua Feng berbinar saat dia menatap sekelompok orang yang terbang menjauh. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata. Mereka sangat kuat, pria parubaya yang seperti pedang tajam dan makhluk menakutkan di kehampaan. Saat mereka bergabung, kekuatan mereka tidak lebih lemah dariku. Kata Ling Xiao sambil sedikit menghela nafas. Saat Ao Yao muncul, dia bahkan merasakan ketakutan. Pihak lain memanfaatkan kesiapannya dan kemungkinan besar membunuhnya. Pemimpin sekte, lalu kita. Penatua Feng memandang sekelompok orang di depannya dengan agak canggung. 10 alam yang baru lahir dan 30 alam dan. Ini sudah menjadi kekuatan yang sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan sekelompok orang barusan, mereka terlalu lemah. Mereka masih bersiap untuk meluncurkan serangan diam-diam, sementara yang lain secara terbuka memblokir sekte abadi. Keduanya berada pada level yang sangat berbeda. Mereka milik mereka, kita milik kita. Kata Ling Xiao perlahan. Itu pemimpin sekte. Penatua Feng tahu apa yang dimaksud pemimpin sekte itu. Putranya telah dibunuh, dan pada akhirnya, ada lebih banyak orang yang terlibat oleh seorang gadis. Bagaimana dia harus mengatakannya? Ada rasa malu dan terhina.
Ini membuatnya merasakan bagaimana perasaan putranya sendiri di depan gadis itu. Ling Xiao menggelengkan kepalanya. Ayo pergi dan lihat. Kami tidak bisa kalah. Sosok penatua Feng bergerak, dan dia memimpin tim pembunuhan untuk terbang menuju lokasi Sekte Chaos Origin Immortal. Sekte Chaos Origin Immortal terletak di sebuah lembah. Pintu masuk ke lembah adalah pintu masuk ke kota Hunyuan dari Sekte Hunyuan Immortal. Itu meluas sampai ke belakang dan merupakan Sekte Hunyuan Immortal. Seluruh area memiliki keliling 50 km. Kota Hunyuan memiliki populasi 2 hingga 3 juta orang. 80% dari mereka adalah murid dan anggota keluarga dari Sekte Hunyuan Immortal. Di kedua sisi kota Hunyuan terdapat pegunungan besar, menciptakan kota super yang mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. Gerbang kota asal setinggi 20 meter dan lebar 40 hingga 50 meter. Dari jauh, terlihat sangat spektakuler. Setelah Yellow Heaven Immortal Gate membunyikan alarm, gerbang asal tidak jauh juga membunyikan alarm. Mereka tidak berani menjamin bahwa Ling Xiao tidak akan menjadi gila dan memulai perang antara dua gerbang abadi. Oleh karena itu, seluruh gerbang asal dalam keadaan waspada. Di tembok kota di atas Sekte Abadi Asal Kekacauan, sekelompok pengawal kota asal kekacauan berdiri di atasnya untuk berpatroli. Sekte Chaos Origin Immortal hanya memiliki satu pintu masuk utama. Mungkin ada jalan rahasia, tapi kita bisa memblokirnya di sini. Matahari sudah tinggi di langit. Dari jauh, orang bisa melihat lebih dari 50 sosok berjalan menuju arah kota asal kekacauan dengan aura pembunuh. Pintu masuk utama kota asal kekacauan tidak ditutup karena tidak perlu ditutup. Meskipun Sekte Yellow Heaven Immortal dan Sekte Hunyuan Immortal telah melepaskan semua kepura-puraan, kota Hunyuan adalah milik para dewa abadi. Begitu seseorang berani masuk, dewa abadi bisa membunuh para penyusup. Ada banyak truk di luar gerbang Sekte Hunyuan Immortal. Kata-kata Hunyuan tertulis di truk. Jelas, ini adalah truk yang dibeli Sekte Hunyuan Immortal di luar. Sekte Hunyuan Immortal hanya memiliki satu gerbang kota ini. Kita bisa memblokir mereka di sini. Mo Qinglong melihat sekeliling dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Iblis aneh, jangan bergerak untuk saat ini. Pertama, blokir mereka di luar kota. Lalu, pergi ke kota dan bunuh mereka. Akhirnya, bunuh mereka di dalam Sekte Abadi. Ao Jian berhenti. Iblis aneh dan aku tidak akan menunjukkan diri kita. Ao Jian dan Iblis aneh, kamu tidak perlu menunjukkan dirimu. Serahkan saja pada kami para murid gerbang naga. Jika Dewa Abadi tidak menunjukkan diri mereka, kami para murid gerbang naga bahkan tidak akan peduli dengan Sekte Abadi Hunyuan. Mo Qinglong berkata dengan percaya diri. Kekuatan Mo Qinglong saat ini berada di alam Dewa Abadi setengah langkah, sementara yang lain semuanya berada di puncak alam bayi. Dengan kultivasi di bawah air terjun energi spiritual dan kultivasi 1 tahun di bawah cakram pemandu bintang, kekuatan mereka jauh melampaui alam bayi biasa. Selain itu, karena garis keturunan naga surgawi, meskipun kekuatan tempur mereka tidak berada pada tingkat dewa abadi setengah langkah, mereka masih bisa melawan 5 atau 6 dewa abadi setengah langkah. Pria di depan, kamu berdiri di tengah dan mencari kematian. Enyah. Truk itu sedang melaju di jalan raya. Ketika melihat Mo Qinglong dan yang lainnya berjalan di tengah jalan, seorang pria parubaya menjulurkan kepalanya dan memarahi mereka. Apakah mereka dari Chaos Origin Immortal Sekte? Mo Qinglong bertanya dengan acuh tak acuh. Betul sekali. Minggir. Jangan pengadilan kematian. Saat truk melaju tanpa melambat, pria parubaya itu meraung. Betul sekali. Mo Qinglong dan yang lainnya tanpa ekspresi. Asterisker, siapa orang-orang ini? Pria parubaya di dalam truk mengungkapkan sedikit kemarahan. Minggir. Karena mereka tidak mau mengalah, aku akan menabrak mereka dan membunuh mereka. Mereka yang berani memblokir jalan Sekte Abadi Primordial mereka sedang mencari kematian. Ini adalah periode peringatan. Jangan bilang mereka dari Sekte Yellow Heaven Immortal. Sopir itu sedikit terkejut ketika dia bertanya. Jika mereka bukan dari Sekte Yellow Heaven Immortal, maka saya tidak tahu dari mana mereka datang untuk mencari kematian di dunia nyata. Hanya ram langsung ke mereka. Saya tidak percaya mereka tidak mau mengalah. Baik. Bab 742, 0743 Gerbang Abadi dan Pembunuhan 3, 20/20. Ledakan. Suara keras terdengar di gerbang Chaos Origin Immortal Gate. Suara keras itu seperti ledakan yang mengerikan.
Tanda seru, tanda seru. Beberapa truk yang melaju kencang langsung terhempas di tengah jalan. Seekor drakonid menarik telapak tangannya dan terus berjalan menuju gerbang kota. 50 orang berjalan mendekat, tetapi mereka memiliki aura yang dapat menghancurkan sebuah kota. Pada saat ini, penjaga kota Hunyuan yang berdiri di atas gerbang kota semuanya memandang dengan takjub. Apa yang terjadi? Seorang pria parubaya menoleh dengan tatapan dingin. Dia menyipitkan matanya dan menatap sekitar 50 anggota Istana Naga yang sedang berjalan ke arah mereka. Kapten, mereka membalikkan truk kami meninggalkan kota, mungkinkah mereka dari Sekte Abadi Surga Kuning? Seorang pria muda berdiri di atas gerbang kota setinggi 20 meter, melihat ke bawah dan bertanya dengan cemberut. Tidak, mereka berambut pendek, dan aura mereka berbeda dari Sekte Yellow Heaven Immortal. Saya tidak tahu tingkat kultivasi mereka. Pria parubaya itu menatap ke bawah dan kemudian mendengus dingin. Mereka berani menyerang truk kita. Ayo turun. Pria parubaya itu bergerak dan terbang langsung. Di sekelilingnya, lebih dari 10 penjaga segera mengikuti. Siapa kamu? Beraninya kau menyerang truk kami? Apakah Anda tahu bahwa Anda mencari kematian? Pria parubaya mengeluarkan pedang roh di tangannya dan dengan dingin menatap Mo Qinglong dan yang lainnya. Dengan punggung mereka melawan kota Hunyuan yang megah dan Sekte Abadi Hunyuan, para penjaga kota Hunyuan tidak takut pada 50 orang atau lebih. Orang-orang dari gerbang naga, Mo Qinglong tidak berhenti. Dia memandang 10 atau lebih penjaga dan melambaikan tangannya. Cakar naga Ki Iblis sepanjang 10 meter langsung menyerang mereka. Serangan musuh. Wajah penjaga kota Hunyuan berubah drastis. Mereka meraung keras dan mengeluarkan pedang mereka untuk menyerang cakar naga Ki Iblis. Namun, seperti semut yang mengguncang pohon, selusin penjaga kota tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Mereka mengeluarkan jeritan sengsara. Suara serangan musuh dan jeritan sengsara menyebar ke gerbang kota dari gerbang kota Sekte Abadi yang kacau, menyebabkan ekspresi semua penjaga kota lainnya yang berdiri di gerbang kota sedikit berubah. Siapa yang berani membunuh orang di depan gerbang kota dari Sekte Abadi yang kacau balau? Suara seorang ahli dunia bayi yang menjaga tidak jauh dari gerbang kota terdengar. Segera setelah itu, seorang lelaki tua melayang di atas gerbang kota dan menatap Mo Qinglong dan yang lainnya dengan dingin. Mo Qinglong dan yang lainnya tidak menjawab. Mereka mengangkat kepala dan melirik lelaki tua itu sebelum berjalan menuju gerbang kota tanpa ekspresi. Lelaki tua itu merasakan kekuatan mereka dan jejak kesungguhan muncul di wajahnya. 500 meter dari kota, Mo Qinglong dan yang lainnya berhenti. Orang-orang naga sepanjang 50 meter berbaris di jalan lebar. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan membunuh setiap murid dari Sekte Abadi asal kacau yang kita lihat. Pada saat itu, suara dingin terdengar dari dalam kota Hunyuan. Suara itu terdengar dalam radius lebih dari 10 kilometer. Pria tua yang berdiri di atas gerbang kota tertegun. Di kota, para ahli Sekte Hunyuan Immortal yang mendengar suara itu sedikit terpana. Kamu mencari kematian. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Mo Qinglong, wajahnya langsung berubah menjadi sangat jelek. Sekelompok 50 orang datang ke pintu masuk kota Hunyuan mereka. Pada akhirnya, mereka mengatakan bahwa mereka akan membunuh setiap murid Sekte Hunyuan Immortal yang mereka temui. Ini adalah penghinaan terang-terangan terhadap Sekte Abadi mereka. Dan dari sikap mereka, terlihat jelas bahwa mereka ingin memblokir gerbang. Sebuah provokasi dan penghinaan terang-terangan. Lelaki tua itu berdiri di udara 100 meter di depan gerbang kota. Tubuhnya bergerak, dan pedang logam muncul satu demi satu. Tinggalkan dia sendiri. Mo Qinglong menatap lelaki tua yang berjarak 100 meter dari gerbang kota, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Ya, serangkaian suara terdengar, dan kemudian kedua DRAKONID bergerak dan menyerang lelaki tua itu dengan kecepatan yang menakutkan. Alam bayi. Ekspresi lelaki tua itu sangat berubah saat melihat drakonid yang menyerangnya dalam sekejap. 1000 pedang panjang logam di belakang punggungnya langsung menutupi mereka berdua, dan dia bersiap untuk mundur. Dua orang yang keluar dengan santai sudah memiliki kekuatan alam bayi, dan ada lebih dari 50 orang di sisi lain. Mungkinkah mereka semua berada di alam bayi? Mencoba melarikan diri. Salah satu lengan drakonid membesar dan berubah menjadi cakar naga yang menakutkan sepanjang 2 hingga 3 meter. Cakar naga ditutupi sisik naga hitam,
membuatnya terlihat sangat menakutkan. Mereka benar-benar mengabaikan pedang panjang logam yang menyerang mereka. Dengan lambaian cakar naga mereka, mereka langsung menyerang yang lebih tua. Tidak bagus, sangat kuat. Merasakan serangan dari belakang, ekspresi tetua itu sedikit berubah, dan dia buru-buru berbalik untuk memblokir. Drakonid lain bergerak maju, dan pedang panjang logam emas mendarat di tubuhnya, tetapi terhalang oleh sisik hitam di tubuhnya. Penatua yang baru saja berbalik melihat seekor drakonid mendekatinya, dan ekspresinya berubah lagi. Dia terjerat. Cakar naga pembelah iblis. Cakar naga yang menakutkan membawa ketajaman hitam saat langsung merobek tubuh sesepuh. Ekspresi si tetua berubah drastis, dan pedang panjang logam berputar di sekelilingnya, membentuk pertahanan yang kuat. KKK. Cakar naga mengeluarkan suara yang menusuk telinga saat mereka mendarat di tubuhnya. Mati. Saat ini, DRAKONID lain telah tiba. Cakar naga yang menakutkan langsung menutupi seluruh tubuhnya. Oh tidak, jejak ketakutan melintas di mata lelaki tua itu. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menakutkan. 1000 jarum, 10.000 jarum, 100.000 jarum. Banyak aurora emas seukuran jari membentuk serangan logam yang menakutkan. Ledakan. Namun, sebelum logam itu terbentuk, dua cakar naga yang mengerikan menghantam tubuh lelaki tua itu. Ah! Pria tua itu melebarkan matanya, mengangkat kepalanya dan meraung, ingin memblokir serangan itu. Ledakan. Serangan lain datang, dan suara lelaki tua itu tiba-tiba terhenti. Seekor drakonid mencengkeram tubuh lelaki tua itu dengan cakar naganya dan melemparkannya ke arah kota Hunyuan. Bang! Tubuh lelaki tua itu menabrak tembok kota di kedua sisi dan tertanam di dalamnya. Diakon Wen. Wajah beberapa lelaki tua yang terbang ke arah mereka berubah drastis saat mereka berteriak keras. Orang tua itu hanya terbang sejauh 100 meter, tetapi 100 meter ini seperti jurang alami. Dia telah kehilangan nyawanya di tempat. Kedua DRAKONID bergerak dan kembali ke posisi 500 meter dari gerbang kota. Mereka menatap kota dengan dingin. Ini. Tubuh lebih dari 100 ahli alam jiwa yang baru lahir dari sekte abadi asal kekacauan yang terbang di langit dan berani datang membeku. Dalam sekejap, Soul Realm Deacon yang baru lahir benar-benar terbunuh. Melihat lebih dari 50 orang yang berdiri 500 meter jauhnya dari kota mereka dalam keheningan dan kedinginan, mereka mau tidak mau menghirup udara dingin. Mereka berdiri di pintu masuk kota kita. Mereka mencoba memblokir AS di luar kota. Seorang lelaki tua mengertakkan gigi dan menggeram dengan suara rendah. Blokir AS di luar kota. Murid dari Sekte Chaos Origin Immortal segera memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mata mereka mengungkapkan niat membunuh yang gila. Sebenarnya ada seseorang yang berani memblokir pintu masuk kota mereka. Selain itu, mereka akan membunuh siapa saja yang keluar. Sangat sombong. Sangat sombong. Ini hanyalah pertama kalinya dalam sejarah Sekte Abadi. Jika seseorang benar-benar diblokir di dalam gerbang kota, di mana wajahnya? Bab 743, 0744 mengutuk kota, 1/5. P. Siapa yang berani memblokir gerbang kota kita? Apakah itu Sekte Abadi Surga Kuning? Apakah mereka mencari kematian? Ayo pergi dan bunuh mereka. Tanda seru. Siapapun yang berani memblokir gerbang kota kita harus memberi mereka pelajaran. Mereka sangat marah. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan membunuh setiap murid Sekte Hunyuan Immortal yang mereka lihat. Selama dia adalah orang dengan darah di nadinya, dia akan sangat marah ketika mendengar kata-kata ini. Ini terutama terjadi pada para murid dari Sekte Abadi. Sekte Immortal, yang tinggi dan perkasa, sekarang diblokir di pintu masuk rumah mereka. Mereka akan membunuh setiap orang yang berani keluar. Ini hanyalah penghinaan paling langsung terhadap Sekte Hunyuan Immortal mereka. Satu demi satu, para murid Sekte Hunyuan Immortal berkerumun menuju pintu masuk dengan senjata di tangan mereka. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, gerbang kota itu penuh sesak dengan lebih dari 1000 orang. Ada juga banyak ahli tahap dan Siantian yang menerbangkan pedang terbang mereka dan berdiri di udara. Mereka memandang 50 orang yang berdiri 500 meter dari gerbang kota. Mereka semua memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Lebih dari 50 orang berdiri berjajar dengan tangan di belakang punggung.
Mereka menatap gerbang kota dengan aura yang tak terkalahkan. Sikap dan perilaku ini adalah penghinaan terbesar bagi seluruh sekte abadi yang kacau balau. Sial, lebih dari 50 orang memblokir gerbang kota kami. Ayo bunuh mereka. Favorit surga dari sekte abadi asal kacau menatap Mo Qinglong dan yang lainnya di bawah dengan wajah penuh amarah dan berteriak keras. Membunuh. Membunuh mereka. Gantung orang-orang sialan ini di tembok kota dan umumkan kepada dunia konsekuensi dari memprovokasi sekte abadi asal kita yang kacau balau. Para murid sekte abadi asal kekacauan yang heboh berteriak keras. Pergi, ikuti aku. Seorang pemuda yang dibutakan oleh amarah bergerak dan bersiap untuk menyerang Mo Qinglong dan yang lainnya. Mundur, seorang lelaki tua berteriak dan menghentikan pemuda itu. Elder, apakah kita hanya akan melihat mereka bertindak arogan di depan kita? Pria muda itu berkata dengan marah. Berhenti, tidak ada yang diizinkan keluar. Pria tua itu menggerakkan tubuhnya dan melihat mayat yang tertanam di tembok kota. Ekspresinya sangat jelek. Tubuhnya bergerak dan dia mengeluarkan mayat itu dan memegangnya di tangannya. Itu, Diakon Wen. Beberapa murid sekte Hunyuan Immortal yang baru saja tiba sedikit terkejut. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Tidak peduli dari faksi mana Anda berasal, jika Anda berani membunuh murid sekte Hunyuan Immortal kami dan memblokir kami di sini, kami pasti akan membunuh Anda. Wajah tetua sekte abadi Hunyuan menjadi gelap saat dia meraung dengan marah. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak berguna ini. Hari ini, jika murid sekte Hunyuan Immortal Anda berani menyerang kami pasti akan membiarkan Anda mati di sini. Jika Anda punya nyali, keluarlah. Sekte abadi Hunyuan, hehe. Kata Mo Qinglong dengan ekspresi menghina saat dia menyilangkan tangannya dengan ejekan. Suaranya sekali lagi menyebar lebih dari 10 km dari Fang Yuan. Hal ini menyebabkan murid sekte abadi Hunyuan yang berdiri di gerbang kota terlihat seolah-olah mata mereka akan terbelah. Ejekan terang-terangan. Mereka telah diblokir di gerbang. Tapi sekarang, mereka hanya bisa menonton. Penatua, kamu harus membunuh mereka. Kamu harus membunuh mereka semua. Seorang murid meraung dengan marah. Tidak ada yang diizinkan pergi. Jangan khawatir, tidak satupun dari mereka bisa pergi. Mata lelaki tua itu dingin. Dia mendongak dan melihat sekelompok orang berjalan mendekat. Mereka berasal dari sekte Yellow Heaven Immortal. Seruan datang dari samping. Di kejauhan, lebih dari 40 orang dari sekte Yellow Heaven Immortal terbang di atas. Dong dong dong. Pada saat ini, suara lonceng berkumpul terdengar dari belakang sekte abadi. Tidak ada yang keluar. Sosok lelaki tua itu melintas saat dia terbang menuju sekte abadi. Mendominasi. Pada saat ini, Tetua Feng memimpin sekelompok pembunuh dari sekte Yellow Heaven Immortal dan bergegas mendekat. Ketika dia melihat lebih dari 50 orang berdiri berjajar, dia hanya bisa menghela nafas. Keberanian semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Kakak Mo. Penatua Feng ragu sejenak sebelum datang ke sisi Mo Qinglong dan berteriak. Lagi pula, kedua belah pihak bisa dianggap sekutu sekarang. Ya, Tetua Feng, saya akan meminta murid saya untuk mencari Anda. Bisakah Anda memberi kami informasi tentang para murid, tetua, dan diaken pilihan surga sekte abadi Hunyuan? Akan lebih baik jika Anda juga memiliki informasi tentang tempat tinggal mereka. Kami akan membutuhkannya dalam 2 hari ke depan. Mo Qinglong menatap Tetua Feng dan berkata, Oke, kami memiliki semua informasi ini. Penatua Feng secara alami tahu tujuan dari permintaan Mo Qinglong. Dia dengan cepat melihat orang-orang di sampingnya dan berkata, Saudara Mo, mari kita bergabung denganmu. Oke, Mo Qinglong mengangguk. Penatua Feng sedikit malu. Lagi pula, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Terutama para ahli dari sekte Yellow Heaven Immortal yang merupakan alam bayi setengah langkah dan alam dan, itu bahkan lebih canggung. Tidak peduli apa, mereka masih ahli dan memiliki status di sekte abadi. Sekarang mereka ada di sini. Mereka selalu merasa bahwa rubah menggunakan kekuatan harimau. Uhuk-uhuk. Saat ini, seorang pemuda melirik para ahli di sampingnya dan kemudian melihat ke arah gerbang kota. Dia memalingkan matanya dan sedikit mengangkat kepalanya saat dia melompati kelompok DRAKONIDS. Pencuri kecil di depan, aku sudah memblokir gerbangmu, kenapa kamu tidak berani keluar? Sekelompok hal yang tidak berguna,
mereka benar-benar berani menyelinap menyerang putra mahkota kita, mereka benar-benar berani menyelinap menyerang teman putra mahkota kita, bagaimana mereka bisa begitu pengecut sekarang? Hal-hal yang tidak berguna, mengapa kamu berdiri di gerbang kota? Apakah kamu sangat marah? Lalu keluarlah, sekelompok pengecut, sekelompok pengecut. Kutuk. Tidak, itu seharusnya mengutuk kota. Suara seorang ahli panggung dan bisa terdengar lebih dari 10 kilometer. Kata-kata yang memalukan itu segera menyebabkan semua orang di tembok kota meledak. Bukan hanya kota yang diblokir, tapi sekarang mereka benar-benar dimarahi. Apalagi itu adalah ahli panggung dan yang berteriak. Dengan suara gemuruh, menyebar ke separuh kota Hunyuan. Apa-apaan ini? Aku akan membunuh mereka. Seorang pria parubaya yang marah dan kekar tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan tubuhnya dan langsung menyerang pemuda yang berteriak sekuat tenaga. Dan dalam sekejap, DRAKONID bergerak. Peng! Di samping gerbang kota, sebelum ada yang bisa bereaksi, pria parubaya itu langsung ditampar ke tanah oleh cakar naga yang mengerikan. Serangan mengerikan itu langsung membunuh pria parubaya itu di tempat. Ketika pemuda yang mengutuk kota melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan kepalanya. Segera setelah itu, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Hei! Akhirnya, seorang pria dengan nyali. Ini adalah pria sejati. Dia lebih baik mati daripada dipermalukan. Lihatlah sekumpulan kura-kura pengecut dan sampah di atasmu. Mereka tidak layak menjadi laki-laki dan bahkan menyebut diri mereka Sekte Abadi Hunyuan. Mulai sekarang, mereka akan disebut Sekte Turtle Immortal yang pengecut. Saat pemuda itu berbicara, dia dengan bersemangat berjalan ke mayat parubaya itu dan meletakkannya di tengah gerbang kota. Dia menunjuk ke mayat itu dan berteriak dengan keras, "Lihat, seperti inilah para pahlawan. Pahlawan hebatmu, lihat dirimu sendiri. Kura-kura, apakah kamu tidak malu?